ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukril Qur'ani ma'muhibi wa ba'du. Awalan hainasrullah azza wa jalla alladzi qad atana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min adh-dhulumati ilan nur ila siratal azizil hamid. Pada kesempatan hari ini saya akan berkultum dengan tema perbuatan yang harus dijauhi para perindu surga. Kenikmatan dunia dan seisinya tak akan sebanding dengan secuil kenikmatan yang tersedia di surga. Terlebih kenikmatan yang lebih besar, keindahan Taman Al-Firdaus Al-A'la, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinanti oleh hamba yang beriman, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Di bulan inilah pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Semestinya momen istimewa ini diisi dengan kebaikan dan menjauhi setiap perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Karena kesempatan berbuat baik jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan kesempatan berbuat lebih. Ada perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang harus dijauhi oleh para perindu surga, yaitu yang pertama adalah menyia-nyiakan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyeru kita semua untuk bersegera menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang luasnya berkali lipat luasnya selangit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Artinya kita tidak boleh bersantai-santai apalagi berleha-leha dalam hal urusan akhirat. Namun kebanyakan kaum muslimin hari ini lebih giat mengejar dunia daripada mempersiapkan bekal menuju surga. Padahal mereka semua tahu bahwa dunia ini fana. Dan yang lebih buruk dari itu adalah orang yang sengaja menyia-nyiakan waktu, tidak sibuk dengan urusan dunia, juga tidak sibuk dengan urusan akhirat. Anehnya orang-orang seperti ini ketika diberi nasihat untuk beramal soleh, mereka malah berkata, kami masih berharap Allah memasukkan kami ke dalam surga meskipun hanya di pintunya saja. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan, apabila kita hendak meminta surga, mintalah surga yang derajatnya paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Dan ketinggian derajat itu tidak dapat diraih dengan membuang-buang waktu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, orang yang selalu memelihara waktunya untuk beramal soleh, ia akan terus naik menuju derajat kesempurnaan. Muhammad bin An-Nadhar rahimahullah berkata, tidak ada seorang pun yang beramal di dunia ini kecuali tersedia baginya para malaikat yang senantiasa berdoa memohon kebaikan derajatnya baginya di akhirat. Jika dia berhenti, maka mereka pun berhenti. Sehingga ketika mereka ditanya, mengapa kamu tidak bekerja? Mereka pun menjawab, karena sahabat juga telah berhenti. Jadi selama kita berbuat baik, Allah akan mengutus malaikat untuk menjadi sahabat yang selalu mendoakan kita. Malaikat itu akan diam dan berhenti mendoakan kita jika kita hanya bermain game, ngobrol yang gak jelas, apalagi cuma rebahan, bukan ditemani sama malaikat tapi ditemani sama syaitan itu. Yang kedua adalah menghindari khutbah Jumat. Pada hari Jumat, Allah menegaskan para malaikat agar berdiri di pintu-pintu masjid satu persatu. Kemudian ketika imam telah duduk untuk menyampaikan materi khutbah Jumat, mereka menutup catatannya untuk mendengarkan khutbah.
Dan setelah itu mereka tidak lagi mencatat orang-orang yang masuk setelah imam naik mimbar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa bagi orang yang mandi pada hari Jumat, berangkat ke masjid lebih awal, berjalan kaki untuk menyimak khutbah dengan penuh perhatian, Allah akan mencatat setiap langkah kakinya dari rumah ke masjid dengan pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun. Apabila seorang membutuhkan 100 langkah dari rumahnya dan dia datang lebih awal, maka Allah akan memberinya pahala sebesar pahala orang yang berpuasa selama 100 tahun, dan itu akan diterimanya setiap pekan jika ia rajin selalu datang lebih awal setiap hari Jumat. Sayangnya kebanyakan orang menyengaja untuk datang terlambat dalam mengikuti sholat Jumat. Ada kalanya ketika khatib naik ke mimbar, orang yang hadir hanya sekitar 20% dari keseluruhan jemaah. Kondisi ini merupakan bukti masih banyak orang yang melalaikan kesempatan emas. 80% jemaah justru baru berdatangan manakala khutbah Jumat sudah mulai. Padahal khatib menyiapkan diri selama sepekan penuh agar dapat menyampaikan khutbah yang maksimal. Tetapi materi yang sudah tersusun rapi itu justru hanya didengar oleh segelintir orang, dan tidak jarang jemaah yang sudah hadir malah menggunakan kesempatan khutbah untuk beristirahat. Yang ketiga adalah para perindu surga tidak pernah berhura-hura. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih senang bersikap wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah menahan diri. Menahan diri dari memakan dan meminum hidangan yang lezat serta berhura-hura. Hal itu ia lakukan karena khawatir jika hal tersebut menyebab ia termasuk golongan yang tersebut dalam firman Allah. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 20, dan ingatlah pada hari orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang lebih baik kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka dan tidak taat kepada Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengikuti sifat dan kepribadian ayahnya. Dia merasa takut apabila terlalu bersenang-senang di dunia akan membuat amalan solehnya telah terbalas sehingga tidak tersisa lagi kebaikan untuk diandalkan di akhirat kelak. Ia meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Tidaklah seorang hamba menerima sesuatu dari dunia selain akan dikurangi derajatnya di sisi Allah, sekalipun ia termasuk orang-orang yang terhormat di dunia. Demikianlah perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang harus dijauhi, khususnya di bulan Ramadan. Marilah kita para perindu surga menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar Ramadan kita tidak sia-sia. Sekian kutum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات.